Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah liburan semester yang kita lalui, sekarang kita dapat masuk ke semester baru kembali. Pada kesempatan ini kita bertemu pada mata kuliah riset operasi 2. Semoga teman-teman di sini semua dalam keadaan sehat, bahagia, kemudian juga senantiasa dilimpahi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan dalam menerima perkuliahan yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Nah, pada mata kuliah riset operasi 2 ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah riset operasi 1. Jadi kalau di riset operasi 1 itu teman-teman banyak berbicara tentang kasus-kasus dengan model deterministik, maka di riset operasi 2 yang banyak kita bahas adalah tentang kasus model probabilistik. Nah, untuk materi pertama yang akan kita pelajari bersama adalah berkaitan dengan teori permainan atau game teori. Game teori sendiri definisinya merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Jadi teman-teman kalau sering mendengar kata game atau permainan itu kan di dalamnya pasti ada persaingan, ada kompetisi, bagaimana caranya menang. Nah, itu kalau di dalam riset operasi kita coba dekati dengan pendekatan matematis. Nah, teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih kepentingan. Contohnya di sini misalnya para manajer pemasaran yang bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar. Jadi di sini yang menjadi player atau pemainnya berarti adalah ada banyak manajer pemasaran. Kemudian misalnya para pimpinan serikat dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif, para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang dan sebagainya. Jadi di sini ada persaingan atau kompetisi, kemudian juga ada pemainnya. Nah, ketentuan-ketentuan game teori di dalam riset operasi 2 yang pertama adalah setiap pemainnya itu harus bermain secara rasional. Maksudnya adalah asumsinya setiap pemain itu mempunyai kemampuan yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan payoff. Maksimumkan payoff yang di sini yang dimaksud bisa misalnya kalau tadi kasus manajer pemasaran ingin mendapatkan pangsa pasar yang sebanyak-banyaknya, maka di sini payoff-nya adalah pangsa pasar atau market share-nya atau keuntungan atau profit. Seperti itu ya. Jadi ini tujuannya. Kemudian ini dengan kriteria maksimin dan minimax ini nanti berkaitan dengan teknis perhitungannya. Nanti akan kita bahas pada saat kita masuk ke latihan soal. Kemudian yang kedua, permainan itu dikatakan adil jika hasil akhirnya menghasilkan nilai 0. Artinya kalau nilai 0 itu berarti tidak ada yang menang atau kalah, tidak ada yang untung atau rugi. Jadi selisihnya 0. Kemudian tujuan dari teori permainan adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Jadi nanti hasil akhir dari analisis perhitungan kita menggunakan game teori itu adalah strategi optimal untuk masing-masing pemain itu seperti apa, yang mana. Kemudian keempat, suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi lainnya jika memiliki nilai payoff yang lebih baik dari strategi lainnya. Aturan dominasi digunakan untuk mengurangi ukuran matriks payoff dan menyederhanakan perhitungan. Ini nanti juga akan masuk ketika kita masuk ke teknis perhitungan. Jadi mungkin kalau di awal belum terbayang ya. Jadi nanti kalau masuk ke analisis perhitungan kita butuh yang namanya matriks payoff. Nah, kemudian nanti akan ada teknik-tekniknya yang akan kita bahas nanti. Kemudian terakhir, suatu strategi optimal merupakan rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Nah, kemudian ini adalah klasifikasi model teori permainan. Yang pertama, jika dilihat dari jumlah pemainnya, itu dibagi menjadi 2 jenis game teori. Ada permainan dengan 2 pemain
Yang kedua adalah permainan dengan n pemain atau multiplayer atau ini pemainnya lebih dari 2. Berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugiannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah zero sum game atau permainan dengan jumlah 0. Jadi nanti di dalam zero sum game itu berarti kemenangan dari suatu pihak akan menjadi kekalahan dari pihak lain atau keuntungan dari satu pihak akan menjadi kerugian dari pihak lain. Sedangkan lawannya adalah non zero sum game atau permainan dengan jumlah tidak 0. Berdasarkan strategi permainannya dibagi menjadi 2, ada strategi murni atau pure strategi dan strategi campuran atau mix strategi. Jadi untuk strategi murni itu didapatkan ketika pada analisis perhitungan awal di game teori kita temukan ada saddle point dalam kasus yang kita analisis. Jadi nanti mungkin lebih jelasnya saddle point apa itu akan kita pelajari ketika kita sudah masuk ke latihan soal. Jadi kalau di awal sudah tercapai saddle point, maka kesimpulannya strategi yang digunakan adalah strategi murni. Atau berarti masing-masing pemain hanya punya satu strategi optimal. Jadi langsung dihasilkan satu strategi optimal. Tetapi ketika dilakukan analisis perhitungan tidak langsung ketemu saddle point-nya, maka perlu di-assign probabilitas pada beberapa strategi yang akan terpilih sebagai strategi optimal untuk tiap pemain. Sehingga yang jelas di sini pada mix strategi atau strategi campuran, strategi optimal yang terpilih untuk setiap pemain itu lebih dari 1. Dengan masing-masing strategi optimal yang terpilih itu akan kita assign nilai probabilitasnya. Gitu. Jadi misalnya di sini ada kasus ya 2 pemain A dan B. A itu punya pilihan 3 strategi, kemudian B itu juga punya pilihan 3 strategi. Kemudian kita coba analisis dengan perhitungan yang ada di game teori, ternyata tidak ketemu saddle point-nya di analisis awal. Sehingga kesimpulannya dia menggunakan mix strategi. Misalnya setelah dianalisis lanjutan, ternyata si A itu yang optimal adalah menggunakan strategi 1 dan 2. Kemudian yang B juga misalnya strategi optimalnya adalah menggunakan strategi 1 dan 2 juga. Nah, masing-masing strategi optimal tadi itu nanti akan ada perhitungan probabilitasnya. Jadi misalnya tadi strategi untuk pemain A, strategi 1 itu punya probabilitas 70%, misalnya strategi 2 punya probabilitas 30%. Begitu juga yang pemain B nanti juga akan kita hitung strategi 1 yang terpilih misalnya punya probabilitas 50%, yang strategi 2 juga misalnya punya 50%. Seperti itu. Jadi intinya di mix strategi nanti hasil strategi optimal yang dihasilkan adalah lebih dari satu strategi. Nah ini mungkin supaya kebayang dari tadi kan kita berbicara tentang matriks payoff. Nah ini gambaran contoh matriks payoff itu seperti ini. Ini adalah contoh matriks permainan jumlah 0. Tadi dibagi menjadi berdasarkan jumlah pemain. Berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Itu kan dibagi menjadi jumlah 0 dan tidak 0. Nah, ini contoh matriks permainan jumlah 0. Cara membacanya, di sini kita lihat ada 2 pemain, pemain A dan pemain B. Pemain A punya alternatif 3 strategi, A1, A2, A3. B juga punya pilihan 3 strategi, B1, B2, B3. Nah, kemudian angka-angka di dalam sini ini menunjukkan nilai payoff-nya. Jadi ini matriks payoff, ini dalam sini ada nilai payoff-nya. Karena di sini adalah matriks permainan jumlah 0 jenisnya, maka cara kita membacanya, misalnya di sini pemain A menggunakan strategi A1, kemudian B menggunakan strategi B1, di sini ada angka 1. Maksudnya adalah jika A menggunakan A1 dan B menggunakan B1, maka pemain A akan untung sebesar 1 satuan
B akan rugi sebesar satu satuan. Jadi kalau jumlah 0 itu kan yang satu untung, yang satu rugi, satu menang, satu kalah, seperti itu. Kemudian misalnya lagi A menggunakan A1, B menggunakan B2, di sini adalah angka 2. Maka jika A menggunakan A1, dia akan untung 2, B akan rugi 2. Kemudian misalnya di sini A menggunakan A3, B menggunakan B3, angkanya adalah minus 1. Maka jika A menggunakan A3, dia akan rugi sebesar satu satuan, B akan untung sebesar satu satuan. Tuh, jadi dibalik. Kalau misalnya yang di sini, kalau di sini 0 ya, berarti A menggunakan A2, B menggunakan B2, berarti 0 ya, nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi. Ini bilangan dalam matriks menunjukkan kuantitas kemenangan atau kekalahan. Bilangan positif menunjukkan kuantitas kemenangan A dan kekalahan bagi B. Jumlah kemenangan bagi satu pemain sama dengan jumlah kekalahan bagi pemain lain. Itu penjelasan untuk matriks permainan jumlah 0 atau zero sum game. Kemudian di sini ada yang kedua, itu matriks permainan jumlah tak 0 atau non-zero sum game. Jadi yang membedakan sebenarnya sudah kelihatan di dalam angka-angka dalam matriksnya. Kalau yang tadi itu kan hanya satu angka ya, di sini ada 2 angka. Karena di dalam matriks non-zero sum game, jika pemain yang satu menang, pemain yang lain belum tentu kalah. Tuh, jadi bilangan di depan tanda slash itu milik pemain A, di belakang tanda slash milik pemain B.